warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Putri dengan nomor 4220010014. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal yang menciptakan pembangunan struktural di Indonesia serta tantangan globalisasi bagi Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dan tujuan kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Kita akan membahas tentang apa itu otonomi daerah dan tujuannya, serta apa yang dimaksud dengan percepatan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom sendiri adalah batas wilayah yang diatur dan diurus oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menandai adanya otonomi daerah di Indonesia, yaitu diserahkannya berbagai urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terjadinya pemilihan kepala daerah secara langsung, munculnya daerah baru sebagai hasil dari pemekaran wilayah. Selanjutnya ada munculnya berbagai macam partai politik lokal. Selanjutnya ada tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu tujuan dari otonomi daerah adalah menjalankan otonomi secara seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu ada tujuan lain dari kebijakan otonomi daerah, yaitu untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, pemerataan wilayah, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, serta menjalin hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selanjutnya ada pengertian pembangunan menurut Afifuddin yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu pembangunan adalah perubahan, pembangunan adalah pertumbuhan, pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan, pembangunan adalah suatu rencana yang disusun secara rapi, dan pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan bangsa, yaitu keadilan sosial, kemakmuran yang merata, kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan. Yang kedua, kita akan membahas tentang masalah apa yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, permasalahan yang timbul dari akibat dari otonomi daerah. Yang pertama, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga terjadi berbagai macam kesalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan. Yang kedua, ada pemekaran wilayah yang kurang merata sehingga masih banyak daerah yang tertinggal. Yang ketiga, ada permasalahan dalam kelembagaan perangkat daerah. Yang keempat, ada masalah keuangan atau fiskal daerah yang memperlambat laju pertumbuhan daerah. Yang kelima, ada masalah tentang peraturan daerah. Dan yang terakhir, ada permasalahan sosial yang tidak pernah usai, seperti permasalahan pendidikan dan kesenjangan sosial. Selanjutnya ada beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Yang pertama itu ada akselerasi pembangunan. Yang termasuk dalam akselerasi pembangunan ini adalah pemekaran wilayah, di mana tujuan dari akselerasi pembangunan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian antara pusat dan daerah, dan sebagai salah satu sarana pendidikan politik
di tingkat lokal untuk mewujudkan cita-cita daerah. Yang kedua, ada kebijakan desentralisasi fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi permasalahan di dalam masalah keuangan atau fiskal daerah. Desentralisasi ini diharapkan akan membawa Indonesia ke dalam kemakmuran dan kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Tentunya dalam pelaksanaan kebijakan ini banyak pihak yang harus mendukung sepenuhnya untuk kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan otonomi daerah secara seutuhnya. Desentralisasi fiskal sendiri merupakan suatu mekanisme transfer dana APBN dan berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Desentralisasi fiskal ini juga diharapkan dapat menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah yang sepadan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang timbul. Kebijakan fiskal ini juga merupakan kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuan dari kebijakan fiskal itu ada 6. Yang pertama itu untuk meningkatkan laju investasi di sektor swasta maupun sektor negara. Yang kedua, untuk mendorong investasi optimal secara sosial dalam pembentukan pasar yang lebih luas dan peningkatan produktivitas serta pengurangan biaya produksi. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di saat ketidakstabilan internasional itu. Yang kelima itu untuk menanggulangi inflasi dengan menetapkan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi. Yang keenam itu untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Ada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama itu ada kebijakan anggaran seimbang, di mana kebijakan anggaran ini pemerintah menyusun dan merealisasikan jumlah pendapatan dan pengeluaran yang sama besarnya. Yang kedua itu ada kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran yang mana jumlah realisasi pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran, atau bisa dibilang itu surplus atau kita mendapatkan keuntungan. Dan dana sisa dari pengeluaran itu bisa ditabung untuk mengatasi inflasi jika suatu saat terjadi inflasi di negara tersebut. Yang ketiga itu ada kebijakan anggaran defisit, yaitu kebijakan anggaran yang jumlah realisasi pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukan. Jadi bisa dibilang itu kita mengalami kerugian atau defisit. Dan kebijakan ini dilakukan untuk menekan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu dan depresiasi. Namun kebijakan ini juga membuat pemerintah mengalami kekurangan anggaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal untuk percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada tahun 2021 ini. Yang pertama itu melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional dengan cara memperkuat perekonomian domestik supaya lebih bisa tangguh dan berdaya saing. Yang kedua, penguatan reformasi struktural, yaitu dilakukan dengan cara terus meningkatkan dan melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk bisa bersaing dan meningkatkan
produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga itu ada program reformasi anggaran. Program ini mencakup reformasi pada sektor penerimaan negara baik dari sisi pajak ataupun penerimaan negara bukan dari pajak, dan kebijakan transfer fiskal. Peningkatan kualitas belanja negara dan peningkatan kesinambungan fiskal jangka panjang juga menjadi bagian dari reformasi anggaran ini. Yang keempat, ada program percepatan pembangunan nasional. Percepatan prioritas pembangunan pada reformasi di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan teknologi informasi dan ketahanan pangan nasional. Oke, yang keempat, kita akan membahas tentang hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi sendiri merupakan suatu proses di mana dunia bisa menjangkau satu dengan yang lainnya tanpa ada batasan di semua aspek kehidupan seperti budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Sedangkan globalisasi ekonomi adalah suatu proses yang terjadi dalam masuknya ilmu ekonomi ke suatu negara. Ilmu ekonomi tersebut bisa berupa cara produksi, distribusi, dan konsumsi. Globalisasi ini juga tidak ada batasan yang jelas dalam suatu negara atau wilayah. Tujuan dari globalisasi ini adalah untuk menciptakan kawasan perdagangan secara luas atau bebas. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas wilayah, investasi, dan pasar secara nasional, regional, ataupun internasional. Hal tersebut dikarenakan komunikasi dan teknologi yang semakin berkembang, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, metode produksi dan perakitan dalam organisasi yang semakin efisien, dan pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, globalisasi ekonomi ini telah menimbulkan tantangan baru bagi ekonomi nasional, yaitu semakin kuatnya kompetisi multinasional produksi dan integrasi keuangan global. Tantangan baru tersebut digerakkan oleh institusi internasional seperti IMF, WTO, dan Lembaga Keuangan Global IMF serta Bank Dunia. Organisasi tersebut menentukan dan menetapkan aturan-aturan seputar investasi, intellectual property rights, dan kebijakan internasional. Globalisasi ekonomi ini dihadapi Indonesia dengan menggunakan strategi pengakuan timbal balik dan strategi koordinasi, serta berperan aktif dalam proses negosiasi pembentukan institusi internasional agar tidak merugikan ekonomi Indonesia secara nasional. Selain itu, untuk bisa mengikuti arus globalisasi, tentunya pembangunan Indonesia harus lebih baik terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah dengan berlakunya kebijakan-kebijakan percepatan pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah juga tentunya harus bisa mengutamakan atau berfokus kepada perekonomian Indonesia terlebih dahulu, karena jika perekonomian nasional ini sudah baik, tentunya saat menghadapi globalisasi, Indonesia tidak akan goyah dalam menghadapinya dan tidak akan mudah mengalami keterpurukan ekonomi. Jadi, kebijakan percepatan pembangunan ini sangat erat hubungannya dengan globalisasi ekonomi, karena kebijakan-kebijakan tersebut digunakan untuk menangani masalah-masalah yang akan timbul dari globalisasi tersebut dengan perencanaan-perencanaan yang telah disusun dan dibuat oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan tersebut.
Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusi dari saya sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Ada beberapa tantangan, hambatan yang ada dari persaingan global. Yang pertama itu adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung persaingan global. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas sehingga akan sulit untuk bersaing dalam persaingan global. Yang ketiga adalah hambatan akses yang pembangunannya belum merata di Indonesia. Dan menurut saya dari ketiga tantangan dan hambatan yang ada, kita bisa memberikan solusi untuk masa yang akan datang untuk bisa bersaing dalam persaingan global. Yang pertama itu adalah membangun sarana dan prasarana di kota-kota yang membutuhkan infrastruktur tersebut, dan pembangunan sarana dan prasarana ini termasuk dalam pembangunan infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur merupakan salah satu hal untuk yang termasuk percepatan pembangunan. Salah satu contoh dari pembangunan sarana dan prasarana ini adalah membangun bandara atau pelabuhan sebagai pintu keluar atau masuknya barang-barang ekspor yang diproduksi oleh pengusaha-pengusaha Indonesia yang memasarkan barangnya ke kancah internasional. Yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana harus lebih baik dan berstandar internasional, karena dalam persaingan global ini sumber daya manusia tidak hanya bersaing dengan negara yang sama, namun juga bersaing dengan negara-negara internasional yang ada di internasional. Salah satu contohnya adalah mungkin pemerintah harus memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Yang ketiga itu meratakan pembangunan. Ya, salah satunya adalah akses jalan yang menjadi salah satu faktor dalam percepatan pembangunan, karena dalam mengakses bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi, dan akses jalan ini menurut saya juga penting di mata para investor luar, karena semakin banyak akses jalan yang mudah dijangkau, maka banyak juga investasi yang akan disebarkan di seluruh Indonesia, sehingga hal tersebut akan menguntungkan Indonesia. Mungkin untuk saat ini saya hanya bisa menyampaikan sampai di situ saja, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.